Reaksi Sambo Putri Chandrawati saat CCTV hasil salinan kompol Baikuni diputar. Terus bagaimana laptopnya? Ya sudah, kita musnahkan saja. Terus beliau, saudara Baikuni bilang, saya izin backup laptop saya bang. Dia backup saja. Lalu saudara Baikuni sempat menyampaikan, bang gimana kalau kita simpan file video itu bang? Kita simpan di flash disk untuk jaga-jaga. Saya sampaikan jangan di flash disk, kalau di flash disk nanti bisa gampang rusak karena flash disk. Disampaikan kami simpan di eksternal saja bang katanya. Akhirnya disimpan file pribadi berikut dengan file video tersebut di eksternal hard disknya Baikuni. Dengan pernyataan kenapa saya harus mengorbankan para penyidik, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang mulia kepada adik-adik saya. Silakan. Karena saya sudah memberikan keterangan yang tidak benar di awal. Dan pada sidang kode etik di semua proses pemeriksaan saya sudah sampaikan adik-adik ini nggak salah, saya yang salah. Tapi mereka juga harus dihukum karena dianggap tahu peristiwa ini. Jadi sekali lagi saya atas nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik saya sehingga harus terhambat. Tidak ada, saya sangat menyesal. Jadi saya sekali lagi mohon maaf. Saya sudah sampaikan ini di depan Komisi Kode Etik yang mulia, mereka tidak salah. Mereka hanya secara psikologis pasti akan tertekan dalam proses penyampaian saya. Saya akan bertanggung jawab, saya sudah sampaikan, tapi mereka tetap di proses mutasi dan demosi sehingga saya setiap berhubungan dengan penyidik dan adik-adik saya ini saya pasti akan merasa goyang dan bersalah. Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada adik-adik dan anggota. Perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan? Jadi itu adalah dalam rangka sebenarnya kami ingin menguji ya hasil dari pemeriksaan KKEP yang disebut dalam Undang-Undang Pemerintahan sebagai aparatur pengawas internal pemerintah. Sehingga atas dasar itu kami ingin menguji apakah memang keputusan APIP itu yang dalam hal ini oleh KKEP itu sudah sesuai atau tidak. Apakah memang perbuatan yang dilakukan oleh Baikuni itu memang telah sesuai dengan administrasi pemerintahan. Dan kami berargumentasi bahwa berbagai tindakan yang dilakukan oleh Baikuni itu sudah sesuai dengan perintah atasan sebagai aparatur pelaksana, di mana Sambo adalah sebagai aparatur penyelenggara di dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali memutar rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3. Kali ini CCTV yang diputar adalah hasil salinan kompol Baikuni Wibowo yang sempat membuat Verdi Sambo naik pitam. Dalam video rekaman tersebut terlihat Brigadir J alias Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup saat Verdi Sambo tiba. Hal itu mematahkan skenario Verdi Sambo yang menyebut ia tiba di rumah Duren 3 setelah peristiwa penembakan terjadi. Pantauan Merdeka.com di PN Jaksel saat video rekaman CCTV itu diputar, Verdi Sambo yang duduk tepat di sebelah kuasa hukumnya yakni Arman Hanis dan menggunakan masker serta kacamata terlihat hanya menunduk. Namun belum diketahui apa yang dilihat olehnya saat sedang menunduk. Berbeda dengan istrinya, Putri justru terlihat memperhatikan tayangan rekaman CCTV tersebut, akan tetapi lirikan mata dirinya sesekali melihat ke samping kiri dan juga kanan, serta sesekali melihat ke bawah. Berikut isi rekaman menurut real time CCTV kamera nomor 5. Jumat 8 Juli 2022 pukul 17.07 waktu Indonesia Barat, Brigadir J beserta rombongan yakni Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuatmaruf tiba di rumah Duren 3 Jakarta Selatan. Mereka menumpangi Toyota Velfire hitam, terlihat Brigadir J mengenakan kaos berwarna putih. Pukul 17.09 waktu Indonesia Barat, tak lama berselang Verdi Sambo tiba di rumah dinasnya atau biasa disebut rumah Duren 3 Jakarta Selatan. Dengan pengawalan, Sambo terlihat tergesa-gesa memasuki rumah. Saat itu, mobil yang ditumpangi Sambo sempat berhenti di depan pintu masuk rumah yang ada di samping. Namun Sambo justru terlihat tidak turun dari mobil tersebut. Tak lama kemudian,
Mobil pun kembali ke jalan arah keluar kompleks perumahan tersebut, akan tetapi mobil itu justru berhenti tepat di belokan pada bagian rumah tersebut. Disitulah Ferdy Sambo yang masih menggunakan seragam dinas kepolisian turun dari mobil yang ia tumpangi itu. Dalam rekaman itu terlihat ada satu orang yang menggunakan pakaian batik, yakni Azan Romer, menunggu Sambo keluar dari mobil. Ketika pintu mobil bagian tengah dibuka, orang tersebut langsung terlihat berlari menghampiri Sambo. Setelahnya, Sambo langsung menuju ke arah rumah dinas tersebut dengan tangan yang tidak menggunakan sarung tangan. Lalu untuk mobil yang ditumpangi Sambo pun jalan dan ia menuju ke arah rumah yang menjadi lokasi Brigadir J dilakukan penembakan. Pukul 17.10 waktu Indonesia Barat, Sambo memasuki rumah Duren 3 dengan tergesa-gesa. Pukul 17.17 waktu Indonesia Barat. Tak lama kemudian, Sambo pun keluar dari dalam rumah tersebut yang selanjutnya diikuti oleh Putri Chandrawati. Kemudian Putri terlihat langsung masuk ke dalam mobil Velfire yang sudah menunggunya dan meninggalkan lokasi. Akan tetapi Sambo tidak ikut dengan Putri. Sambo justru terlihat kembali masuk ke dalam rumah tersebut yang diikuti oleh anak buahnya. Saat itu mobil yang ditumpangi Sambo sempat berhenti tepat di pintu masuk rumah yang ada di samping. Namun Sambo justru terlihat tidak turun dari mobil tersebut. Tak lama kemudian mobil pun kembali jalan ke arah keluar kompleks perumahan tersebut. Akan tetapi mobil itu justru berhenti tepat di belokan pada bagian rumah tersebut. Disitulah Ferdy Sambo yang masih menggunakan seragam dinas kepolisian turun dari mobil yang ditumpanginya itu. Dalam rekaman itu terlihat ada satu orang yang menggunakan pakaian batik, yakni Azan Romer, menunggu Sambo keluar dari mobil. Ketika pintu mobil bagian tengah dibuka, orang tersebut langsung terlihat berlari menghampiri Sambo. Setelahnya Sambo langsung menuju ke arah rumah dinas tersebut dengan tangan yang tidak menggunakan sarung tangan. Lalu untuk mobil yang ditumpangi Sambo pun jalan dan ia menuju ke arah rumah yang menjadi lokasi Brigadir J dilakukan penembakan. Pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat, Sambo memasuki rumah Duren 3 dengan tergesa-gesa. Pukul 17.17 waktu Indonesia Barat, tak lama kemudian, Sambo pun keluar dari dalam rumah tersebut yang selanjutnya diikuti oleh Putri Chandrawati. Kemudian Putri terlihat langsung masuk ke dalam mobil Velfire yang sudah menunggunya dan meninggalkan lokasi. Akan tetapi Sambo tidak ikut dengan Putri. Sambo justru terlihat kembali masuk ke dalam rumah tersebut yang diikuti oleh anak buahnya.